Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tauhid, yang mana pelajaran kali ini kita akan membahas tentang dalil dari as-sunnah atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkatan-tingkatan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya atau pelajaran-pelajaran sebelumnya, ketika kita belajar pada semester pertama, kita mempelajari tentang usul salatah, usul ats-tsalatsah, atau yang terkenal dengan nama tiga landasan utama, yaitu yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal agama Islam, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengenal agama Islam. Mengenal apa? Agama Islam. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah kita pelajari pada semester pertama. Nah, semester kedua ini kita akan mempelajari, yaitu mengenal dan mengetahui agama Islam. Para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini memiliki tiga tingkatan atau memiliki tiga marotib. Ya, agama Islam memiliki tiga marotib atau tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu Islam. Tingkatan yang kedua yaitu iman. Tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Tingkatan yang pertama yaitu Islam dan memiliki 5 rukun. Tingkatan yang kedua adalah iman dan memiliki 6 rukun. Tingkatan yang ketiga ihsan, yaitu memiliki 1 rukun. Dari masing-masing tingkatan dalam agama Islam tersebut, itu kita akan menyebutkan dalilnya dari sunnah atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah terkenal dengan sebutan hadis Jibril alaihissalam, karena hadis ini menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiri oleh sejumlah para sahabat beliau. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, perhatikan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi
Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha aw sayyidataha wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala Umar thumma intalaqa falabithu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah hadis Jibril, dalil tentang tingkatan-tingkatan atau maratib agama Islam. Maratib atau tingkatan-tingkatan agama Islam ada 3. Baik, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengupas hadis ini secara ringkas. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillahi, ketika kami bersama Rasulullah SAW, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di antara kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi, sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengenalnya. Maksudnya apa? Maksudnya Umar bin Khattab menceritakan bahwa ketika beliau dan beberapa sahabat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas melakukan perjalanan jauh, dan tidak ada satupun yang mengenal dia di antara para sahabat. Nah, kita lanjutkan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga atau sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Maksudnya apa? Maksudnya orang laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah SAW, dan orang laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha dia sendiri, tidak di atas paha Rasulullah SAW. Ini maksud dari hadis ini. Kita lanjutkan. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala, dan orang laki-laki tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata atau bersabda, al-Islamu, Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kamu menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu melakukan puasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan kamu melakukan haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu menempuh jalannya.
Qala sadaqta, orang laki-laki tersebut mengatakan, benar engkau. Qala Umar, Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya, dia bertanya dan membenarkan jawabannya. Maksudnya apa? Para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa orang laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Apa itu Islam? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW Islam. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam dengan menyebutkan rukun-rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu menempuh jalannya. Lalu orang tersebut membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Umar bin Khattab merasa heran. Karena apa? Orang tersebut datang bertanya, ketika dijawab membenarkan jawabannya, seolah-olah orang tersebut sudah mengetahui jawaban yang benar. Ini maksud daripada pertanyaan yang pertama tentang Islam. Baik, kita lanjut para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anil iman. Orang laki-laki tersebut mengatakan, fa akhbirni 'anil iman, beritahu aku tentang iman. Qala, Rasulullah bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Antu'mina billahi, iman adalah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Qala sadaqta, orang laki-laki tersebut mengatakan, sadaqta, benar engkau. Maksudnya apa dari pertanyaan kedua ini? Maksudnya bahwa orang laki-laki tersebut bertanya tentang iman. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan tentang iman dengan menyebutkan rukun-rukunnya yang 6. Ya. Ini maksud dari pertanyaan yang kedua. Baik, kita lanjutkan para santriwati yang dirahmati oleh Allah. Qala, orang laki-laki tersebut berkata, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha. Rasulullah SAW bersabda, an ta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihatnya, tidak mampu melakukannya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, melihat dan memperhatikanmu, melihatmu. Maksudnya apa para santriwati? Maksudnya orang laki-laki ini bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah melihatnya. Itu ihsan. Siapapun yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, maka dia telah memenuhi tingkatan ihsan. Jika seseorang tidak mampu melakukan hal itu, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, maka dia sadar dan mengetahui bahwa Allah selalu melihat dan memperhatikan dia. Ini adalah pengertian ihsan. Jadi ihsan itu rukunnya 1, yaitu kondisi ibadah seseorang yang sangat khusyuk. Derajat ihsan itu ada 2. Yang pertama yaitu derajat musyahadah, beribadah seolah melihat Allah. Yang kedua, derajat muraqabah, beribadah dengan perasaan Allah selalu mengawasi dan melihatnya.
Jadi Ustadz ulang lagi. Ihsan itu ada 2 derajat. Derajat pertama adalah musyahadah, artinya beribadah pada Allah seolah-olah melihat Allah. Derajat yang kedua yaitu muraqabah, artinya beribadah kepada Allah seolah-olah beribadah kepada Allah dengan perasaan dan mengetahui bahwasanya Allah melihat dan memperhatikan dia. Taib. Ini adalah maksud dari pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu orang laki-laki tersebut mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadi hari kiamat. Qala Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW dan orang yang bertanya tersebut sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Qala, orang laki-laki tersebut berkata, fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahu aku tentang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Qal, Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha. Nah, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya, au sayyidataha, atau majikannya. Wa antaral hufata, dan kamu melihat orang yang telanjang kaki, orang yang tidak memakai sandal, al-urata, telanjang, tidak berpakaian, al-alata, fakir, ri'a asyai, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun gedung. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun gedung. Maksudnya apa? Para santriwati, maksudnya adalah bahwa orang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu oleh Rasulullah SAW disebutkan 2 tanda daripada tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang pertama itu budak wanita melahirkan tuannya atau majikannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada hari kiamat, mendekati hari kiamat, banyak sekali terjadi perbuatan durhaka yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tuanya, sampai anak tersebut menjadikan ibunya sendiri seperti budak. Sampai apa? Anak tersebut menjadikan ibu kandungnya sendiri sebagai apa? Budak. Dan ini adalah tanda hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan wanita melahirkan tuannya. Saking durhakanya seorang anak kepada ibundanya, sampai menjadikan ibundanya seperti apa? Seperti buruh, seperti pembantu, seperti budak. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang tidak memakai sendal, telanjang, fakir, tidak memiliki harta, pekerjaannya mengembala kambing, akan tetapi dia berfoya-foya dan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Maksudnya apa? Yaitu termasuk daripada tanda hari kiamat ketika orang-orang fakir dan orang-orang miskin berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, padahal mereka tidak memiliki harta. Terus bagaimana kok bisa membangun gedung yang tinggi? Mereka berhutang ke bank, nggak punya apa-apa, berhutang ke bank dengan riba, lalu membangun rumah mewah. Padahal dia
hutangnya menumpuk, jumlah hartanya atau jumlah hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Kelihatannya kaya, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang sangat miskin dan sangat fakir. Ini adalah tanda daripada tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Umar bin Khattab mengatakan, "Tsumman talaqa falabithu maliyan." Kemudian orang laki-laki tersebut pergi, falabithu maliyan, lalu aku diam sejenak. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa orang bertanya tersebut? Qultu, Umar mengatakan, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya orang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian bertujuan mengajari kalian tentang agama kalian. Maksudnya apa? Para santriwati, maksudnya adalah setelah selesai orang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, tiba-tiba berdiri langsung pergi. Para sahabat termasuk Umar bin Khattab terdiam sejenak, terkagum-kagum, terheran-heran. Ketika Umar bin Khattab terdiam, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Umar, tahukah kamu wahai Umar, siapa orang laki-laki tersebut? Umar karena tidak mengenalnya, dia pun mengatakan apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu oleh Rasulullah SAW dijelaskan bahwa orang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang datang dengan tujuan mengajarkan kepada para sahabat tentang agama Islam. Tapi caranya adalah dengan apa? Bertanya kepada Nabi Muhammad dan dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat menangkap dan memahami maksud daripada kedatangan malaikat Jibril tersebut. Taib, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penjelasan ringkas singkat tentang hadis malaikat Jibril. Intinya dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang maratib atau tingkatan-tingkatan agama Islam, yang mana tingkatan atau maratib agama Islam itu ada 3. Tingkatan pertama adalah al-Islamu, memiliki 5 rukun. Tingkatan yang kedua al-Imanu, memiliki 6 rukun. Tingkatan yang ketiga adalah al-Ihsanu, memiliki 1 rukun. Taib, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pelajaran tauhid kita, pelajaran tauhid untuk hari ini. Adapun tugas untuk kalian adalah menghafal hadis ini. Bagi santriwati yang sudah menghafal Arba'in Nawawiyah, tentunya tidak asing lagi hadis ini. Hadis ini adalah hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagi santriwati yang sudah menghafal hadis ini, silakan menyetorkan dalam bentuk audio atau suara, rekaman suara melalui WA secara langsung ke WA Ustadz. Taib, para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pelajaran kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi taufik kepada kita. Dan kita tutup dengan hamdalah dan as-salah ala nabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.